Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Irwanda, NIM 18060051. Video ini saya buat untuk mempresentasikan tugas mata kuliah Seminar Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Bapak DRS Alianis MS. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait asuransi sosial. Nah, materi yang pertama kita bahas yaitu keamanan sosial, asuransi swasta, dan kegagalan pasar. Nah, poin yang pertama yang kita bahas pada materi yang pertama ini yaitu biaya transaksi tinggi. Salah satu penyebab tingginya biaya transaksi adalah asuransi perusahaan yang selalu berusaha untuk membaca sepintas dalam mengambil risiko terbaik dan mengidentifikasi risiko buruk yang tidak akan mereka asuransikan ataupun mereka asuransikan tetapi hanya dengan premi yang tinggi. Selain itu, banyak perusahaan yang menghabiskan biaya besar untuk melakukan promosi agar dapat menarik perhatian para pengguna jasa asuransi. Kemudian poin yang kedua yaitu mitigasi risiko. Tujuan asuransi adalah mengurangi risiko. Namun pada umumnya, pihak swasta yang membuka layanan jasa asuransi seringkali malah menciptakan risiko yang sangat tinggi bagi pengguna jasanya. Hal ini sering terjadi dari jumlah asuransi yang diterima pensiunan biasanya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang harus dibayarkan. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu bahaya moral dan keamanan sosial. Ada alasan lain mengapa perusahaan asuransi swasta sering hanya menawarkan batas asuransi. Asuransi dapat mengurangi insentif individu untuk menghindari tanggungan pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terdapat dua pertimbangan dalam memiliki perusahaan asuransi. Yang pertama yaitu pertimbangan tidak tahunya lama hidup yang akan dijalani setelah pensiun. Yang kedua yaitu penggunaan jasa asuransi tidak bisa memperkirakan bagaimana kondisi kehidupannya di hari tua nanti. Baiklah, kita masuk kepada materi yang kedua yaitu reformasi keamanan sosial. Pada materi yang kedua ini kita akan membahas poin yang pertama yaitu sifat krisis fiskal. Masalah fiskal sangat penting dalam sistem jaminan sosial. Dalam jaminan sosial terdapat satu dasar bayar as you go, yaitu kelayakan finansial sistem yang memiliki tolak ukur perbandingan jumlah pekerja dengan pensiun. Ada tiga alasan dalam jaminan sosial, yaitu yang pertama pensiunan dini, yang kedua lambatnya pertumbuhan penduduk, dan yang terakhir umur yang panjang. Kemudian poin yang kedua yaitu tabungan. Penyediaan jaminan sosial mengurangi kebutuhan individu untuk menabung masa pensiun. Ada kekhawatiran bahwa hal ini mengarah pada penghematan agregat yang lebih rendah dan dengan demikian menurunkan investasi dan pertumbuhan produktivitas. Besarnya efek daripada tabungan dan implikasinya terhadap pertumbuhan dan kebijakan telah menjadi bahan perdebatan. Kemudian poin yang ketiga yaitu persediaan tenaga kerja. Program pemerintah memiliki efek pendapatan dan efek substitusi. Inefisiensi dikaitkan dengan efek substitusi. Kedua efek ini timbul dalam hal jam sostek. Namun, sering terjadi kontroversial efek pendapatan dengan efek substitusi. Sebagian individu bekerja lebih lama dibandingkan dengan total kontribusi yang diberikan untuk jaminan sosial. Biasanya individu pajak tambahan. Nah, kemudian kita masuk kepada materi yang ketiga yaitu mereformasi keamanan sosial. Pada materi yang ketiga ini, poin yang pertama yang akan kita bahas itu meningkatkan pendapatan. Usulan utama untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan tunduk pada jaminan sosial pembayaran ke perpajakan. Ada anomali serupa dalam perlakuan pajak dari jaminan sosial. Prinsip umum perpajakan adalah bahwa pajak harus didasarkan pada kemampuan untuk membayar dan disesuaikan dengan pendapatan individu. Jika berpendapatan lebih tinggi, maka harus membayar pajak dengan lebih tinggi. Selanjutnya poin yang kedua yaitu reformasi struktur. Beberapa reformasi struktur kecil yang akan meningkatkan kesetaraan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan posisi keuangan jam sostek telah dicatat. Antara lain, yang pertama yaitu perubahan formula manfaat, meningkatkan kontribusi, dan perpajakan yang terkait dengan asuransi.
Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.